Akhirnya sampai kantor juga. Hai kawan Catra, kalian apa kabar nih? Aku harap kalian baik-baik dan sehat selalu ya. Ketemu lagi nih sama aku Dita di YouTube channel Jurnal Catra. Kawan Catra, kalian udah tahu belum tentang pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Nah, kalau kalian belum tahu, yuk ikutin aku terus. Nah, jadi gini kawan Catra, pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di mana dalam Undang-Undang HPP ini terdapat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mencakup beberapa poin yaitu, nah yang pertama yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan bertujuan mempermudah wajib pajak orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak ini akan dilakukan apabila penghasilan setahun di atas batas PTKP, peredaran bruto di atas 500 juta per tahun bagi pengusaha yang membayar PPh 0,5%. Nah, yang kedua yaitu ada besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi upaya hukum. Untuk keadilan dan kepastian hukum dilakukan penurunan sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. Hal ini juga sejalan dengan semangat peraturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, besaran sanksi pemeriksaan dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Yang kedua, besaran sanksi setelah upaya hukum namun keputusan keberatan atau pengadilan menguatkan ketetapan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang ketiga yaitu tentang kuasa wajib pajak. Untuk keadilan dan kepastian hukum, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Pengecualian syarat akan diberikan jika kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda 2 derajat. Nah, yang keempat ada penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Demi keadilan dan kepastian hukum, hingga tahap persidangan, wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengendalikan kerugian pada pendapatan negara dengan membayar pokok pajak dan sanksi sebagai pertimbangan untuk dituntut penjatuhan pidana penjara. Berikut merupakan tabel perubahan besaran sanksi yang harus dibayar. Nah, dan yang kelima ada kebijakan lainnya terkait dalam perubahan Undang-Undang KUP. Yang pertama, penunjukan pihak lain sebagai pemotong atau pemungut pajak. Pemerintah dapat menetapkan pihak lain, misalnya penyedia sarana transaksi elektronik, sebagai pemotong atau pemungut pajak atas transaksi yang melibatkan pihak lain tersebut. Hal ini sebagai solusi bagi perkembangan transaksi ekonomi yang semakin dinamis, termasuk yang melibatkan penyedia sarana transaksi elektronik, sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan secara efisien, sederhana, dan efektif. Yang kedua, kerjasama penagihan pajak antar negara. Untuk mewujudkan kemanfaatan dan wujud peran aktif Indonesia dalam kerjasama perpajakan global, dapat dilakukan bantuan penagihan aktif kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara resiprokal. Dan yang ketiga, ada prosedur persetujuan bersama. Prosedur persetujuan bersama ini disebut dengan Mutual Agreement Procedure atau disingkat dengan MAP. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, diatur pihak-pihak yang dapat mengajukan MAP dan pengajuan MAP dapat dilakukan bersamaan dengan keberatan atau banding.
dengan pokok peraturan antara lain. Yang pertama, MAP tetap dilanjutkan apabila materi dalam putusan banding bukan merupakan materi yang diajukan MAP. Yang kedua, MAP dihentikan apabila materi dalam putusan banding merupakan materi yang diajukan MAP. Dan yang ketiga, hasil MAP termasuk dasar pengembalian pajak atau penagihan pajak. Nah, kurang lebih seperti itu ya kawan Catra penjelasan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang termuat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, untuk kawan Catra yang ingin tahu info lebih lengkap, kawan Catra bisa langsung cek di Instagram Catra Lintang Konsultama atau dapat menghubungi Catra Lintang Konsultama ya. Nah, berhubung sudah jam kerja, saatnya aku pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk kawan Catra yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kawan Catra tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel YouTube Jurnal Catra. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.